Di tanah Jawa, jauh sebelum nama-nama kerajaan Islam bangkit di pesisir utara, pernah berdiri sebuah imperium besar yang menguasai daratan dan lautan Nusantara. Majapahit, nama yang bukan sekedar kerajaan, melainkan simbol kejayaan, kemakmuran, dan kekuatan politik terbesar yang pernah lahir di bumi Nusantara. Namun sejarah tidak hanya mencatat puncak kejayaan, ia juga merekam keretakan, pertikaian, dan luka-luka kekuasaan yang perlahan menggerogoti sebuah imperium dari dalam. Setelah wafatnya para raja besar dan mahapatih yang mempersatukan negeri, Majapahit memasuki masa senja. Perang saudara, intrik istana, dan perebutan tahta menjadi bayang-bayang yang tak terpisahkan dari perjalanan kerajaan ini. Dalam pusaran itulah muncul nama-nama besar: Prabu Wikramawardhana, Bre Wirabumi, Rani Suhita, hingga Sri Prabu Kertawijaya, raja yang membuka jalan bagi perubahan besar di tubuh Majapahit. Di balik dinding keraton, kekuasaan tak lagi berjalan dalam satu arah. Dua tahta, dua klaim, dan dua masa depan saling berhadapan. Agar tidak terjadi kebingungan dalam memahami setiap cerita, kami sarankan Anda menonton video sebelumnya yang dikemas dalam satu playlist, karena di situ kami menyajikan cerita sejarah secara runtut, mulai dari awal perkembangan zaman, tokoh, wilayah sesuai dengan timeline kehidupan. Cerita diambil dari berbagai sumber, baik dari buku, tokoh sejarawan, maupun cerita orang terdahulu. Karena minimnya dokumen yang harus dipublikasikan dan kurangnya alat untuk berkreasi, maka demi saling berbagi ilmu dan informasi, video kami sajikan dalam bentuk ilustrasi buatan. Inilah kisah tentang perang suksesi Majapahit, kisah tentang bagaimana sebuah kerajaan besar tidak runtuh oleh serangan musuh dari luar, melainkan oleh pertarungan saudara, perubahan zaman, dan sejarah yang tak dapat dihentikan. Majapahit tidak runtuh dalam satu malam. Ia melemah perlahan seiring waktu yang menggerus kejayaan dari dalam istananya sendiri. Pada akhir abad ke-13, kerajaan ini lahir dari keberanian dan kecerdikan seorang Raden Wijaya. Dari hutan tarik yang sunyi, Majapahit bangkit dan menjelma menjadi kekuatan besar Nusantara. Di masa-masa puncaknya, sebagaimana dicatat Empu Prapanca dalam Nagara Kertagama, wilayah kekuasaannya membentang luas, diikat oleh sumpah setia, jalur perdagangan, dan kekuatan maritim yang disegani. Nama Majapahit kala itu bukan sekedar kerajaan, melainkan simbol tatanan dunia. Namun setelah generasi emas itu berlalu, keseimbangan yang rapuh mulai terasa. Wafatnya Hayam Wuruk pada 1389 Masehi menjadi titik balik yang menentukan. Tanpa figur pemersatu sekelas sang raja, Majapahit terjebak dalam pusaran persoalan suksesi yang tak pernah benar-benar terselesaikan. Di balik tembok istana Wilwatikta, ambisi pribadi mulai berbenturan dengan warisan kekuasaan. Pertikaian itu memuncak dalam sebuah perang saudara yang kelak dikenal sebagai Perang Paregrek. Perang tarik ulur yang melelahkan, berkepanjangan, dan penuh darah. Di satu sisi berdiri Prabu Wikramawardhana, penguasa sah Majapahit. Di sisi lain, Bre Wirabumi, saudara iparnya sendiri, menuntut hak atas tahta. Sejak tahun 1401 hingga 1405 Masehi, tanah Jawa menjadi saksi pertempuran yang terputus-putus namun tak pernah benar-benar berhenti, sebagaimana dituturkan dalam Pararaton. Perang ini bukan sekedar benturan dua penguasa. Ia adalah luka pertama yang terbuka lebar di tubuh Majapahit. Sumber daya terkuras, pasukan terpecah, dan kewibawaan kerajaan perlahan memudar. Bahkan darah asing ikut tertumpah. Utusan Kaisar Cina yang terbunuh dalam kekacauan perang menjadi penanda bahwa konflik ini mengguncang hingga melampaui batas Nusantara. Ketika Bre Wirabumi akhirnya kalah dan kepalanya dipenggal, Majapahit memang memenangkan perang. Namun kemenangan itu hampa. Kerajaan telah kehilangan lebih banyak daripada yang bisa dipulihkan. Sejak saat itulah,
Majapahit tak lagi berdiri sebagai satu kesatuan yang utuh. Perang Paregreg meninggalkan warisan pahit, dendam, ketidakpercayaan, dan pintu terbuka bagi gelombang pemberontakan berikutnya. Dari tragedi inilah kisah kemunduran Majapahit bermula. Sebuah imperium besar yang runtuh bukan oleh serangan asing, melainkan oleh pertarungan saudara sendiri. Sebuah ironi sejarah yang akan terus menghantui perjalanan Nusantara. Kemunduran Kerajaan Majapahit mulai menampakkan tanda-tanda yang nyata ketika kekuasaan pusat diguncang oleh konflik internal yang berkepanjangan. Salah satu peristiwa paling menentukan dalam fase ini adalah Perang Suksesi yang dikenal dalam sumber-sumber Jawa sebagai Perang Paregreg, sebuah konflik berdarah antara Prabu Wikramawardhana dengan saudara iparnya, Bre Wirabumi. Perang ini berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, antara tahun 1401 hingga 1405 Masehi, dan dinamai Paregreg karena pertempuran yang terjadi tidak berlangsung secara terus-menerus, melainkan dalam bentuk tarik ulur kekuatan dengan jeda-jeda yang melelahkan, baik secara militer maupun politik. Konflik tersebut bukan sekedar perebutan tahta, melainkan cermin dari rapuhnya struktur kekuasaan Majapahit yang sebelumnya dikenal kokoh dan terpusat. Perang Paregreg terjadi pada saat Majapahit sebenarnya telah berada dalam kondisi lemah. 2 tahun sebelum konflik suksesi itu pecah, kekuatan kerajaan telah terkuras oleh pemberontakan para Meswara di Palembang. Pemberontakan ini tidak hanya mengguncang stabilitas wilayah barat kekuasaan Majapahit, tetapi juga berujung pada jatuhnya Palembang ke tangan kelompok bajak laut Cina yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Liang Taoming dan para pengikutnya. Situasi ini menunjukkan bahwa kendali Majapahit atas daerah-daerah vasalnya mulai mengendur dan otoritas pusat tidak lagi sepenuhnya disegani. Dalam Perang Paregreg, Bre Wirabumi akhirnya mengalami kekalahan. Dalam upaya melarikan diri dari kepungan pasukan Prabu Wikramawardhana, ia menempuh pelarian melalui jalur laut pada malam hari. Namun pelarian tersebut tidak berhasil. Bre Wirabumi diburu oleh Bre Narapati, seorang tokoh militer Majapahit yang setia kepada penguasa pusat. Dalam perburuan itu, Bre Wirabumi tertangkap dan kemudian dipenggal kepalanya. Kepala Bre Wirabumi dibawa ke ibu kota Majapahit sebagai simbol berakhirnya perlawanan. Jenazahnya kemudian dicandikan di Lung dan candi makam tersebut dikenal dengan nama Grisapura. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam dalam tubuh Majapahit karena perang saudara tersebut telah menumpahkan darah sesama bangsawan dan prajurit kerajaan sendiri. Dampak perang itu tidak berhenti pada kerusakan internal. Dalam kekacauan yang menyertai konflik tersebut, terjadi peristiwa tragis yang melibatkan pihak asing. Tidak kurang dari 170 orang prajurit perutusan Kaisar Cina yang berada di Blambangan bersama armada Laksamana Cheng Ho terbunuh akibat kesalahpahaman. Insiden ini menimbulkan ketegangan diplomatik antara Majapahit dan dinasti Ming. Prabu Wikramawardhana kemudian mengirim utusan khusus ke Cina untuk menyampaikan permohonan maaf. Menurut catatan Gronefeld dalam Historical Notes on Indonesia and Malaya compiled from Chinese sources, Kaisar Cina menyesalkan kejadian tersebut dan menuntut ganti rugi sebesar 60.000 tael emas. Namun Majapahit hanya mampu membayar 10.000 tael emas, sementara sisanya kemudian dibebaskan oleh Kaisar, sebuah keringanan yang menunjukkan masih adanya kehendak baik dari pihak Cina, meski posisi Majapahit jelas telah melemah. Setelah Perang Paregreg berakhir, Majapahit ternyata belum menemukan ketenangan. Serangkaian pemberontakan terus terjadi, terutama setelah Prabu Wikramawardhana wafat dan kekuasaan beralih ke putrinya, Rani Suhita. Dalam tradisi tutur Jawa Bali seperti Usana Jawa dan Pamancanga, dikisahkan bahwa Arya Damar dari Palembang terlibat dalam penaklukan Bali. Kisah ini tidak dapat dipahami sebagai ekspedisi penaklukan biasa, sebab sejak masa Mahapatih Gajah Mada, Bali telah berada di bawah kekuasaan Majapahit. Dengan demikian, peristiwa tersebut lebih tepat ditafsirkan sebagai upaya menumpas pemberontakan di Bali, yang menunjukkan bahwa wilayah-wilayah taklukan Majapahit mulai menunjukkan gejala pembangkangan. Setelah berhasil meredam gejolak di Bali, Arya Damar kembali ditugaskan untuk menumpas pemberontakan di Pasunggiri. Tidak lama berselang, ia kembali dihadapkan pada ancaman serius ketika Bre Daha, putra Bre Wirabumi, memberontak pada tahun 1356 Saka atau 1434 Masehi. Menurut para raton, Bre Daha bahkan sempat menguasai istana Majapahit dalam waktu singkat. Namun pemberontakan ini akhirnya dapat dipadamkan berkat peran Arya Damar yang kembali menunjukkan kesetiaannya kepada kerajaan.
Masa pemerintahan Rani Suhita ditandai oleh melemahnya otoritas pusat, bukan hanya karena pemberontakan-pemberontakan daerah, tetapi juga akibat intrik politik yang merajalela di dalam istana. Sebagaimana lazim terjadi pada sebuah kekuasaan besar yang telah memasuki masa senja, Majapahit dilingkupi oleh perebutan jabatan, fitnah, dan penyingkiran tokoh-tokoh yang sebenarnya berjasa besar bagi kerajaan. Para pejabat yang jujur, kuat, dan berintegritas justru tersingkir, digantikan oleh mereka yang lebih pandai menjilat kekuasaan. Salah satu contoh paling mencolok adalah nasib Mahapatih Mangkubumi Tuan Kanaka. Ia menjabat sejak tahun 1332 Saka atau 1410 Masehi dan dikenal sebagai tokoh yang cakap. Namun pada tahun 1352 Saka atau 1430 Masehi, ia secara mendadak dipensiunkan tanpa alasan yang jelas. Jabatan Mahapatih kemudian diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki kemampuan setara. Tidak lama setelah itu, Ratu Anggabaya Bre Narapati, tokoh yang berjasa besar dalam menumpas pemberontakan Bre Wirabumi, justru dijatuhi hukuman mati pada tahun 1355 Saka atau 1430 Masehi. Keputusan-keputusan semacam ini semakin menggerogoti kekuatan moral dan politik Majapahit. Arya Damar, putra Sri Kertawijaya dan adik Rani Suhita yang telah berjasa besar dalam menumpas berbagai pemberontakan, juga disingkirkan dari pusat kekuasaan. Ia ditunjuk sebagai Adipati Palembang, sebuah wilayah yang pada masa itu justru tengah dikuasai oleh kelompok petualang dan perampok Cina, sebagaimana dicatat dalam sumber-sumber dinasti Ming. Penunjukan ini lebih tampak sebagai upaya menjauhkan Arya Damar dari pusat kekuasaan, ketimbang penghargaan atas jasanya. Kekuasaan Rani Suhita berakhir dengan wafatnya pada tahun 1447 Masehi. Karena tidak memiliki putra, tahta Majapahit kemudian diwariskan kepada adik laki-lakinya, Dyah Kertawijaya. Setelah naik tahta, ia menggunakan gelar Abhiseka Sri Prabu Kertawijaya Wijaya Parakramawardhana. Dalam tradisi Babat Tanah Jawi, ia dikenal sebagai Prabu Brawijaya V. Penyebutan ini dapat dipahami karena dalam urutan raja laki-laki Majapahit yang sah, ia merupakan penguasa kelima sejak berdirinya kerajaan. Sri Prabu Kertawijaya dikenal sebagai Maharaja Majapahit pertama yang secara terbuka memberi perhatian besar terhadap perkembangan agama Islam. Sikap ini tidak muncul tanpa sebab. Selain memiliki kerabat, sahabat, dan pembantu yang beragama Islam, dua orang istrinya yang berasal dari Champa dan Cina juga merupakan muslimah. Lebih jauh lagi, sebagian putra-putranya diketahui memeluk agama Islam. Berbagai sumber historiografi seperti Babat Ponorogo, Babat Ingresik, Babat Pengging, Babat Sembar, Serat Kanda, dan naskah-naskah silsilah keturunan Prabu Brawijaya V mencatat bahwa Sri Prabu Kertawijaya memiliki sejumlah putra muslim yang kelak memainkan peranan penting dalam sejarah Islam di Jawa. Di antaranya adalah Arya Damar Adipati Palembang, Raden Arakkali Battara Katuang Adipati Ponorogo, Arya Lembu Peteng Adipati Pamadegan, Arya Menak Koncar Adipati Lumajang, Raden Patah Adipati Demak, Raden Dandun Wangsaprana yang dikenal dengan gelar Syekh Belabelu. Semua kebijakan ini menunjukkan bahwa masa Sri Prabu Kertawijaya, Majapahit bukanlah kerajaan yang memusuhi Islam, melainkan justru menjadi ruang penting bagi tumbuhnya elite-elite muslim yang kelak membentuk wajah sejarah Jawa dan Nusantara pada masa berikutnya. Dengan demikian, masa akhir Majapahit bukan semata-mata kisah kejatuhan sebuah kerajaan besar, melainkan juga periode transisi yang penting ketika struktur kekuasaan lama perlahan melemah, sementara benih-benih peradaban baru mulai tumbuh. Dari pusaran konflik, intrik, dan kemerosotan itu, lahirlah generasi baru tokoh-tokoh Islam yang kelak membentuk wajah sejarah Jawa dan Nusantara pada masa berikutnya. Gelombang kemunduran Majapahit yang telah dimulai sejak Perang Paregreg dan rangkaian pemberontakan di berbagai daerah, pada akhirnya tidak berhenti pada satu generasi kekuasaan saja. Retaknya sendi-sendi politik, lunturnya wibawa pusat, serta pertarungan kepentingan di antara keluarga istana terus berlanjut, menurunkan Majapahit ke dalam pusaran konflik yang semakin dalam. Setelah wafatnya Sri Prabu Kertawijaya, raja yang membuka ruang besar bagi berkembangnya Islam di lingkungan kerajaan, Majapahit memasuki babak paling genting dalam sejarahnya. Babak inilah yang menjadi penentu, apakah Majapahit mampu bangkit kembali atau justru melangkah menuju senjakala kekuasaannya. Sri Prabu Kertawijaya mangkat pada tahun 1373 Saka atau 1451 Masehi. Menurut keterangan para raton,
jenazah sang raja didarmakan di Kertawijayapura. Hingga kini, sebuah makam tua yang terletak di samping makam Putri Campa, Darawati, istri Sri Prabu Kertawijaya, kerap diyakini sebagai makam yang dimaksud. Namun, tradisi lisan setempat menyebutnya sebagai makam Prabu Damarwulan, sementara makam Putri Campa dikenal sebagai makam permaisurinya, Ratu Kencono Wungu. Perbedaan penyebutan ini mencerminkan bagaimana kabut legenda dan sejarah seringkali saling bertaut dalam memori kolektif masyarakat Jawa. Seiring wafatnya Sri Prabu Kertawijaya, Majapahit kembali terjerumus ke dalam konflik perebutan tahta yang berkepanjangan. Dyah Wijaya Kumara Bre Pamotan, yang merupakan menantu Sri Prabu Kertawijaya, naik tahta pada tahun 1373 Saka atau 1451 Masehi dengan gelar Sri Raja Sawardana. Penobatan raja ini berlangsung di Keling Kahuripan, wilayah pedalaman Daha Kediri. Fakta bahwa penobatan tidak dilakukan di pusat kerajaan Wilwatikta menunjukkan adanya ketidakstabilan dan keganjilan politik. Seorang menantu, bukan putra kandung raja sebelumnya, dinobatkan dalam situasi yang penuh tekanan dan tarik-menarik kepentingan. Masa pemerintahan Sri Raja Sawardana berlangsung singkat dan tragis. Tidak sampai 2 tahun berkuasa, di tengah konflik dengan putra-putra Sri Prabu Kertawijaya, sang raja mengalami gangguan jiwa. Dalam sebuah kisah yang syarat simbol kehancuran kekuasaan, ia disebutkan tengah dihibur di atas perahu yang berlayar di tengah segara. Namun tiba-tiba ia mengompat dan menemui ajalnya di lautan. Karena wafat akibat melemparkan diri ke laut, ia dikenang dengan nama Anumerta, Bre Pamotan Sang Sinagara, penguasa yang berakhir di samudera. Abu jenazah Sri Raja Sawardana kemudian dicandikan di Sepang. Ia meninggalkan 4 orang putra, Bre Kahuripan, Bre Mataram, Bre Pamotan, Bre Kertabumi, serta seorang putri, Parameswari Lasem. Namun kepergiannya justru memperparah krisis. Menurut para raton, Majapahit selama 3 tahun penuh berada dalam keadaan tanpa raja, sebuah masa yang disebut sebagai telung tahun Tan Hono Prabu. Dalam rentang waktu antara 1453 hingga 1456 Masehi itu, Majapahit ibarat kapal besar tanpa nahkoda, terombang-ambing di tengah gelombang sejarah. Kekosongan tahta akhirnya berakhir pada tahun 1378 Saka atau 1456 Masehi, ketika Bre Wengker naik tahta dengan gelar Hyang Purwawisesa. Prasasti Waringin Pitu mencatat bahwa Bre Wengker pada masa pemerintahan Sri Prabu Kertawijaya adalah Giri Sawardana Dyah Suryamikrama, putra kandung Sri Prabu Kertawijaya. Dengan demikian, pengganti Bre Pamotan Sang Sinagara adalah darah langsung wangsa raja sebelumnya yang diharapkan mampu memulihkan stabilitas kerajaan. Hyang Purwawisesa memerintah dengan meneruskan kebijakan ayahandanya. Ia tetap memberi kedudukan penting kepada kerabat-kerabat yang beragama Islam, sebuah kebijakan yang semakin menguatkan peran elit Muslim dalam struktur politik Majapahit. Pada masa pemerintahannya, Raden Patah, saudara lain ibu, diangkat menjadi pecat tanda di Bintoro. Raden Kusen, putra Arya Damar, diangkat menjadi pecat tanda di Terung. Batara Patong yang memeluk Islam diangkat menjadi Raja Wengker atau Ponorogo. Sementara itu Raden Paku diangkat sebagai Raja Muda di Giri dengan gelar Prabu Satmata. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Majapahit, meski berakar pada tradisi Hindu-Buddha, telah berubah menjadi kerajaan yang bersifat inklusif terhadap Islam. Namun kebijakan tersebut sekaligus menimbulkan kecemburuan dan penolakan dari sebagian bangsawan istana yang masih teguh memegang tatanan lama. Hyang Purwawisesa memerintah selama 10 tahun sebelum mangkat pada 1388 Saka atau 1466 Masehi. Ia didarmakan di Puri. Tahta kemudian diwarisi oleh putranya, Bre Pandansalas Dyah Suraprabawa, yang naik tahta dengan gelar Sri Prabu Singha Wikramawardana. Namun masa pemerintahannya sangat singkat. Hanya 2 tahun ia berkuasa sebelum berbagai kebijakan yang dianggap terlalu pro-Islam membuatnya dibenci oleh kerabatnya sendiri. Pada tahun 1390 Saka atau 1468 Masehi, terjadi pemberontakan besar yang diduga dipimpin oleh Bre Kertabumi, putra Bre Pamotan Sang Sinagara. Para raton mencatat bahwa dalam peristiwa itu, sang raja terpaksa meninggalkan keraton. Sri Prabu Singha Wikramawardana melarikan diri dan memerintah dari Daha hingga wafat pada tahun 1396 Saka atau 1474 Masehi.
Setelah wafatnya Sri Prabu Singha Wikramawardhana, Bre Kertabumi mengangkat dirinya sebagai Maharaja Majapahit. Namun, klaim kekuasaan ini tidak diakui sepenuhnya. Keturunan Sri Prabu Kertawijaya dan para adipati pesisir yang mayoritas beragama Islam menentangnya. Majapahit pun terbelah menjadi dua pusat kekuasaan, Bre Kertabumi di Wilwatikta dan Dyah Ranawijaya Girindrawardhana yang bergelar Girindrawardhana. Pertikaian ini mencapai puncaknya pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi, ketika Dyah Ranawijaya Girindrawardhana memimpin pasukan besar menyerbu Majapahit. Dalam serangan tersebut, Bre Kertabumi terbunuh di dalam kedaton. Peristiwa ini dikenang dalam Candra Sengkala terkenal, Sirna ilang kertaning bumi, lenyaplah kemakmuran bumi. Girindrawardhana kemudian berhasil mempersatukan kembali sisa wilayah Majapahit dan menyandang gelar Paduka Sri Maharaja Sri Wilwatiktapura Janggala Kediri Prabunata. Namun kemenangan ini datang terlambat. Majapahit telah rapuh dari dalam. Daerah-daerah pesisir tumbuh menjadi kekuatan baru, Demak, Giri, Surabaya. Sementara Majapahit yang telah memindahkan pusat kekuasaannya ke Daha menjadi kerajaan agraris yang terkurung daratan. Pelaut-pelaut Portugis yang datang pada awal abad ke-16 masih mendengar nama Majapahit disebut-sebut di pedalaman Jawa. Namun nama itu lebih menyerupai gema masa lalu, bayang-bayang kejayaan yang telah pudar. Dengan demikian, runtuhlah Majapahit, bukan oleh satu pukulan, melainkan rangkaian panjang konflik internal, perang suksesi, dan perubahan zaman yang tak terbendung. Runtuhnya Majapahit bukanlah peristiwa yang terjadi dalam satu malam. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang, akumulasi konflik internal, perang saudara, dan perebutan kekuasaan yang terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perang suksesi telah menguras tenaga, meretakkan persatuan, dan memecah wilayah kekuasaan menjadi kadipaten-kadipaten kecil yang saling mengklaim warisan Majapahit. Sementara itu, dunia di luar tembok istana telah berubah. Jalur perdagangan bergeser, kekuatan maritim bangkit di pesisir, dan agama Islam tumbuh menjadi kekuatan sosial dan politik baru di Nusantara. Ketika pusat kerajaan dipindahkan ke pedalaman Daha, Majapahit perlahan kehilangan denyut kehidupannya sebagai kerajaan maritim. Nama besarnya masih dikenang, namun kuasanya tak lagi menjangkau lautan. Yang tersisa hanyalah gema kejayaan masa lalu, disebut-sebut oleh para pelaut asing sebagai legenda dari tanah Jawa. Sejarah Majapahit mengajarkan bahwa sebesar apapun sebuah kekuasaan, ia tidak akan runtuh karena satu musuh semata. Kekuasaan runtuh ketika persatuan hancur, ketika keadilan disingkirkan oleh intrik, dan ketika perubahan zaman diabaikan. Majapahit telah sirna sebagai kerajaan, namun kisahnya tetap hidup, menjadi cermin bagi generasi setelahnya bahwa kejayaan tanpa persatuan hanyalah menunggu waktu untuk runtuh.